Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dialah zat yang memberikan kita kemudahan untuk bisa melaksanakan kajian di malam hari ini. Dan ini merupakan acara yang tertunda yang sedianya kita rencanakan pekan yang lalu. Namun qadarullah, karena ada halangan, dan alhamdulillah saat ini bisa kita laksanakan. Sebelumnya kami tidak lupa mengucapkan terima kasih banyak, jazakumullahu khairan, kepada takmir Masjid Darul Falah, Masjid Agung Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, yang telah memberikan kita kesempatan dan fasilitas untuk bisa belajar bersama di malam hari ini. Pacitan itu sangat mirip dengan daerah asal saya. Saya berasal dari pantai utara, namanya Kecamatan Paciran. Bedanya cuma T sama R. Makanya kalau salah ketik, itu Google Map-nya jauh sekali, Pak. Kita sama-sama berada di Jawa Timur, tapi saya Jawa Timur bagian pucuk lor, dengan bagian pucuk kidul. Hati kita dipersatukan oleh Allah karena iman, dan karena itulah saya dulu sudah lama punya harapan kapan bisa ke Pacitan. Ada salah satu teman saya dulu waktu sekolah di SMA, beliau mondok di kampung saya, beliau berasal dari Kabupaten Pacitan. Wallahu alam, hadir di sini atau tidak saya tidak tahu, cuman saya nggak lupa namanya. Baik. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Allah mempertemukan kita dalam suasana belajar. Semoga pertemuan kali ini mendatangkan keberkahan dan kebaikan yang nantinya kita bisa, semoga nanti sebagaimana Allah kumpulkan kita di masjid ini, nantinya Allah kumpulkan kembali kita di Al-Jannah, di surga. Baik, memaknai arti penting dari pendidikan Islami. Mendidik anak agar menjadi anak yang baik. Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam Al-Qur'an, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Lindungilah, jagalah dirimu, wa ahlikum, dan keluargamu, nar, dari neraka. Allah perintahkan bagi siapapun yang memiliki keluarga agar dia menjaga dirinya dan menjaga semua anggota keluarga yang berada di bawah kendalinya, agar mereka dilindungi dari neraka, dijaga dari neraka. Dan tentu saja bentuk penjagaan dari neraka itu adalah dengan bersama-sama untuk bertakwa kepada Allah. Karena dengan takwa seorang hamba akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari nerakanya. Dan untuk mewujudkan takwa, usaha yang dilakukan adalah pendidikan. Untuk mewujudkan takwa, usaha yang dilakukan adalah pendidikan. Sebab dengan ilmu manusia bisa berubah menuju yang lebih sempurna, sehingga dia bisa menjadi orang yang lebih baik, baik dalam urusan ibadah, dalam masalah akidah, dalam bermuamalah, dalam berinteraksi dengan sesama, karena manusia punya ilmu. Dan kita bisa saksikan realita yang terjadi dalam sejarah dakwah Rasulullah SAW. Beliau hadir di tengah umat, di tengah masyarakat yang punya banyak sekali pelanggaran sosial, punya banyak sekali pelanggaran kemanusiaan, bahkan dalam urusan pelanggaran agama nggak terhitung jumlahnya. Namun dengan ilmu yang diberikan oleh Allah kepada Nabi-Nya SAW, semuanya berubah. Sehingga yang awalnya dunia kelam, penuh dengan kondisi gersang tanpa ilmu, begitu hadir Rasulullah SAW, satu orang ini dibimbing oleh Allah dengan ilmu, berupa wahyu yang Allah turunkan, terjadilah perubahan yang sangat besar. Karena itu Allah Subhanahu wa taala gambarkan
ilmu dan hubungannya dengan manusia. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Anzala minas sama' qalat awdiyatum biqadariha fahtamala as-sailu zabadan rabiya." Allah turunkan air dari langit. Allah turunkan hujan. Fasalat awdiyatum biqadariha. Maka lembah, kemudian selokan, sungai, dan seterusnya terisi air sesuai dengan daya tampungnya. Fahtamala as-sailu zabadan rabiya. Lalu aliran itu akan mengangkut sampah-sampah yang ada di permukaan sungai ke permukaan. Sampah-sampah yang ada di sungai ke permukaan. Kemudian sampah itu hanyut. Kemudian di lanjutan ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fa ammaz zabadu fayadhhabu jufaa'a wa amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ard. Kadzalika yadribullahu al-haqqa wal batil. Kadzalika yadribullahu al-amthal." Adapun yang namanya sampah, maka dia hanyut dan gak ada orang yang mengambilnya. Gak ada orang yang mempedulikannya. Wa amma ma yanfa'un nas. Sementara yang bermanfaat bagi manusia, fayamkuthu fil ard, tetap tinggal di tanah sehingga dia tidak ikut pergi. Kadzalika yadribullahu al-amthal. Seperti inilah perumpamaan yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala, ayat ini tepatnya ada di surat Ar-Ra'd. Tepatnya ada di surat Ar-Ra'd. Allah memberikan gambaran, ilmu ibarat air hujan yang turun. Sedangkan hati kita seperti permukaan bumi. Bapak Ibu bisa saksikan, selokan kalau lagi kosong tidak ada air, sungai yang kering, danau-danau yang kering, yang terlihat di permukaan apa, Pak? Yang terlihat apa? Sampah. Yang terlihat sampah. Baik sampah domestik, plastik, ataupun sampah dedaunan, dan seterusnya. Sehingga dalam kondisi ini penuh dengan sampah. Begitu air itu turun, hujan itu turun, lalu selokan yang kosong tadi terisi dengan air. Sampahnya kemana jemaah? Naik ke permukaan. Lalu ketika semakin deras hujan itu datang, kemudian sampah itu hanyut bersama aliran air. Dan selokan itu bersih dari sampah. Dan yang bermanfaat bagi manusia, yang bermanfaat tetap tinggal di bawah. Artinya, ketika ilmu itu datang dan mengisi relung hati para hamba, kotoran-kotoran hati itu naik. Ketika kotoran hati itu naik, lalu dia hanyut bersama dengan derasnya ilmu. Namun yang bermanfaat tidak ikut hilang. Akhlak yang mulia tidak ikut hilang ketika orang mendengarkan tausiah, mendengarkan ceramah agama, mendengarkan tentang bagaimana pelajaran yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga tidak ada istilah ketika seorang muslim itu belajar agama lalu dia jadi radikal, itu tidak ada. Tidak ada istilah seorang mukmin yang belajar agama atau manusia yang belajar agama yang benar kemudian dia memiliki pemikiran yang berbahaya, itu tidak ada. Karena Allah Subhanahu wa taala menjamin bahwa siapapun yang mendengarkan Quran, dia tidak akan menjadi orang yang celaka, sebaliknya dia akan menuju kebahagiaan. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'an litashqa. Taha, aku tidak menurunkan Al-Qur'an kepadamu litashqa, agar kau menjadi manusia yang celaka. Karena Quran diturunkan bukan untuk membuat manusia semakin jahat, tapi Quran diturunkan untuk membuat manusia semakin baik. Tidak ada istilahnya orang yang mendengarkan Quran dan mendapatkan penjelasan tafsirnya dengan benar, terus dia jadi teroris, itu tidak mungkin.
Karena itu bertentangan dengan prinsip Al-Quran. Itu salah satu gambaran pendidikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga waktu Nabi SAW datang di tengah masyarakat yang penuh dengan penyimpangan-penyimpangan tadi, baik penyimpangan dalam masalah agama, penyimpangan dalam masalah kemanusiaan, dalam masalah sosial, maupun yang lainnya, semua itu bisa dibersihkan. Namun akhlak baik masyarakat jahiliyah hilang atau tidak? Tidak, akhlak baiknya tetap bertahan. Bisa disebutkan contoh akhlak baik masyarakat Arab yang sudah dimiliki oleh mereka sejak zaman jahiliyah. Contohnya apa, Pak? Pemberani. Terus apa lagi? Memuliakan tamu. Masya Allah, kalau ada tamu datang, itu fasilitas yang diberikan, mereka lomba memuliakan tamu. Contoh yang lain. Memuliakan tetangga. Kemudian menyambung silaturahmi. Akhlak-akhlak yang baik ini dimiliki oleh masyarakat jahiliyah. Dan ketika Islam datang, yang pemberani semakin pemberani, yang memuliakan tamu, mereka memuliakan tamu karena itu perintah syariat, yang jujur makin, kecuali kalau forum kajiannya adalah forum kajian yang mengajarkan penyimpangan. Tapi selama forum kajian itu yang disampaikan adalah apa yang menjadi penjelasan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sesuai dengan apa yang digariskan oleh para ulama, Anda bisa buktikan hasilnya luar biasa. Ada banyak orang yang kemudian dia dulu mungkin kasar sama orang tuanya, sekarang jadi lembut kepada orang tuanya. Yang dulu berani sama orang tua, sekarang taat kepada orang tua. Bahkan tidak hanya itu, termasuk dalam sebuah keluarga. Saya sering mendapatkan testimoni adanya perubahan yang terjadi pada pasangan suami istri. Terima kasih Pak Ustaz. Dulu istri saya itu galak sekali, plus cerewet. Begitu sekarang dia sudah sering kajian, ikut forum-forum kajian yang isinya mendengarkan Al-Quran dan Sunnah, mulai baik hati, sayang sama anaknya, hormat sama suaminya. Sebagian ibu-ibu juga sama. Suami saya dulu itu orangnya kasar, galak. Sekarang alhamdulillah sudah mulai ngaji, belajar agama, orangnya lembut, halus, malah sekarang mau minta tambah lagi Pak Ustaz. Nambah apa Pak? Baik, itulah perubahan yang terjadi. Sebab orang yang belajar ilmu agama diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmat. Dan dengan bekal rahmat itu, hati seorang hamba jadi semakin lembut, semakin baik. Itu terbukti pada banyak orang. Karena itulah jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam dinyatakan oleh Allah dalam Al-Qur'an, "Fabima rahmatin minallahi lintalahu." Disebabkan rahmat dari Allah, engkau bisa bersikap lembut kepada mereka. Dengan bekal rahmat, manusia bisa menjadi apa? Orang yang lembut hatinya. Dan di mana kita bisa dapatkan rahmat itu jamaah? Di mana kita bisa dapatkan rahmat itu? Di forum pengajian. Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Kalau ada sekelompok orang yang berkumpul di rumah Allah, di masjid, yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum, yang di situ kegiatannya adalah membaca kitabullah, lalu saling mempelajari isinya, illa nazalat alaihimus sakinah, maka akan turun ketenangan di forum itu, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka akan dilingkupi oleh rahmat. Turun ketenangan. Sehingga kadang ada sebagian orang yang bisa merasa, saya kalau di forum pengajian, duduk di masjid, rasanya adem, ayem, rem.
Subhanallah. Itu pengaruh dari apa jemaah? Ketenangan yang diturunkan oleh Allah. Ada yang merem jemaah? Wajar, karena itu efek dari ketenangan. Betul Pak? Maka tolong yang merem ditangani Pak. Ini bukan tempat untuk istirahat, ini tempat untuk ngaji. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Mereka juga dilingkupi dengan rahmat. Dan rahmat itu bisa jadi kita bawa pulang sampai masuk ke dalam rumah kita. Makanya walhamdulillah dalam forum kajian, meskipun jumlah pesertanya ribuan, satu contoh misalnya kajian yang pernah diselenggarakan di Masjid Istiqlal ya, yang waktu itu dihadiri oleh Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr. Istiqlal itu penuh Pak. Berapa kira-kira? Mungkin kapasitasnya bisa menampung 10.000 jamaah. Namun Masya Allah, nggak ada Pak, gas air mata itu nggak ada. Nggak ada gas air mata, nggak ada saling rebutan. Sehingga mereka dalam jumlah yang sekian banyak, nggak ada satupun korban karena terinjak. Karena semuanya datang dengan ketenangan dan mereka meninggalkan tempat dengan membawa ketenangan. Baik, Anda dalam forum ini, saya tidak tahu jumlahnya berapa. Butuh nggak tim keamanan yang banyak? Di luar ada berapa? 1 orang. Security 1 orang. Alhamdulillah. Coba, kalau ini Pak, dengan jumlah sekian, acaranya bal-balan. Kita ganti acara, acaranya bal-balan. Kira-kira butuh tim keamanan berapa? Mungkin 1/3 atau setengahnya. Sehingga kalau jumlahnya di sini ada 300, berarti tim keamanannya minimal 100. 1/3 atau sekian persen. Tapi dalam forum kajian, alhamdulillah kaum muslimin tidak membutuhkan itu. Karena kita datang dengan ketenangan dan kita pulang membawa ketenangan. Sebab ilmu itu memberikan rahmat bagi siapapun yang memilikinya. Karena itulah di antara tujuan besar program pendidikan yang kita berikan kepada anak, salah satunya adalah membuat anak itu semakin lembut hatinya. Dan orang kalau sudah semakin lembut hatinya akan sangat mudah untuk kemudian dikendalikan dengan nasihat. Diajak belok kanan, dia mau belok kanan. Diajak lurus, dia mau lurus, dan seterusnya. Baik, disitulah apa yang dinyatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika beliau memaknai firman Allah Subhanahu wa taala, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka. Kata Ali bin Abi Thalib, "Allimuhum wa addibuhum." Ajari mereka tentang ilmu dan ajari mereka tentang akhlak. Ajarkan kepada mereka tentang ilmu dan ajarkan kepada mereka tentang akhlak, tentang adab. Karena dengan bekal ini seorang muslim bisa menjadi lebih baik, karakternya lebih lunak, lebih lembut, gampang untuk dinasihati dan dikendalikan karena dia hatinya sudah lembut. Baik. Selanjutnya jamaah dimakan Allah Subhanahu wa taala. Selain ini dalam rangka untuk melaksanakan perintah Allah, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan sebuah janji yang sangat luar biasa. Bagi siapapun yang dalam satu lingkup keluarga, mereka bisa bekerja sama mewujudkan takwa kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahim." Walladzina amanu, wong-wong sing mukmin, wattaba'athum dzurriyyatuhum, lalu dia diikuti oleh keturunannya sing mukmin. Orang beriman dan punya keturunan yang beriman. Sehingga bapaknya mukmin yang saleh,
anak-anaknya juga mukmin-mukmin yang saleh. Allah Subhanahu wa taala memberikan janji kepada mereka. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Maka akan kami kumpulkan mereka bersama keluarga mereka, bersama anak keturunan mereka ketika di surga. Meskipun bisa jadi tingkatan amal mereka berbeda. Coba saya kasih ilustrasi, Bapak Ibu bisa bayangkan ya. Anda berada di Pacitan. Di depan Bapak Ibu ada hidangan makanan yang enak. Tahu tuna, abon tuna, terus apa lagi? Ikan tuna dan aneka serba tuna. Masya Allah. Baru tahu saya ternyata produksinya ada di sini. Iklannya sampai Jogja, Pak. Ada baliho besar di sana, tahu tuna. Sudah lama itu. Saya baru tahu kalau produsennya ada di sini. Masya Allah. Ini promosi loh, Pak. Online ini ya. Baik. Jadi di depan Anda ada banyak sekali makanan enak. Tiba-tiba dapat WA dari anaknya yang sedang kuliah di luar kota. Pak, awak waras arto telas. Iku anake ra ndek dhuwit, ra iso mangan, Pak. Kira-kira jenengan yang sedang dalam kondisi menghadapi makanan yang serba enak, tapi dapat kabar anaknya kaliren, belum makan karena uangnya habis, bisa nggak menikmati makanan itu? Bisa kira-kira jawab? Bisa? Nggak bisa. Sebagai orang tua, karena kita ini bukan binatang, kita punya perasaan, punya jiwa, punya perasaan. Sehingga rasa enak itu tidak hanya sebatas indera pengecapan, tapi juga masalah perasaan. Meskipun di depannya makanan yang enak, tapi kalau dia dapat kabar keluarganya dalam kondisi seperti itu, mungkin dia nggak bisa merasakan kenikmatan. Karena belum tentu indera itu berfungsi maksimal kalau perasaannya dalam posisi nggak enak. Ada sebuah video ya. Salah seorang pengedar narkoba atau bandar yang dia sudah akan divonis hukuman mati. Dan hukuman matinya besok. Hari ini dia diberitahu hukuman matimu besok. Terus dia bilang kepada petugas, kalau saya sudah tidak lagi diizinkan untuk bebas dan besok saya akan dikasih hukuman mati, saya minta berikan saya satu kesempatan. Berikan saya makanan yang paling saya suka. Kamu minta apa? Akhirnya dia menyebutkan makanan yang paling dia sukai. Dikasih, Pak, makanan yang paling dia suka. Terus dia makan. Saat makan tuh di video, Pak. Saat dia makan di video itu tangannya gemeter, Pak. Dia makan tuh sambil tangannya gemeter. Karena dia besok akan dihukum mati. Dalam posisi di depannya makanan yang paling dia suka. Sebab manusia punya perasaan. Indra tidak akan bisa berfungsi maksimal ketika perasaan seorang manusia gak karuan. Karena itu bagian dari pelengkap bagi mereka yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Allah pertemukan mereka dengan anak keturunannya apabila semuanya dalam kondisi mukmin. Baik. Lalu bagaimana cara Allah mempertemukan itu? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan, "Innallaha la yarfa'u dzurriyyatal mu'min fi darajatihi wa in kanu dunahu fil amal litaqarra bihim 'ainuhum." Sesungguhnya Allah mengangkat derajat anak keturunan orang-orang yang beriman ke tingkatan surga yang lebih tinggi agar bisa bertemu dengan orang tuanya, meskipun bisa jadi dia lebih rendah amalnya dibandingkan orang tuanya, agar orang tuanya bisa semakin bahagia karena ketemu anak keturunannya. Kemudian disebutkan dalam riwayat yang lain, diriwayatkan oleh At-Tabrani yang juga dikutip oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya.
Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Idza dakhala ar-rajulul jannah." Apabila ada orang yang masuk surga, sa'ala an abawaihi wa zaujatihi wa waladihi, maka orang itu akan bertanya, di mana bapakku? Di mana istriku? Di mana anakku? Yang dia tanya adalah orang terdekat yang ada dalam lingkaran keluarganya. Fayuqal, maka disampaikan kepada orang ini, innahum lam yablughu darajatan. Mereka ini amalnya tidak sampai sebagaimana amal kamu. Maka mereka di tempat yang berbeda dengan kamu. Sebab surga itu bertingkat, yang tingkatannya tergantung dari apa, Pak? Derajat amal dan takwa yang dimiliki oleh masing-masing penghuninya. Sehingga manusia yang derajat surganya paling tinggi siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Derajat surganya paling tinggi karena beliau adalah orang yang paling bertakwa dan orang yang paling tinggi derajat kesolehannya dibandingkan yang lain. Baik. Dalam satu keluarga tingkat takwanya bisa jadi beda-beda. Ada keluarga yang bapaknya lebih bertakwa daripada anaknya. Sebaliknya ada keluarga yang anaknya lebih bertakwa dibandingkan bapaknya. Anaknya Masya Allah hafid Quran, bapaknya tali bengkong gak iso moco. Sehingga berbeda tingkat takwanya. Demikian pula suami istri. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat. Sehingga mereka yang berada di surga yang lebih tinggi akan dipertemukan dengan mereka yang berada di surga yang lebih rendah. Bagaimana cara mempertemukannya? Yang lebih rendah diangkat oleh Allah Subhanahu. Yang lebih rendah diangkat oleh Allah Subhanahu. Agar dia bisa ketemu dengan yang lebih tinggi. Karena itu di lanjutan ayat Allah katakan, wa ma alatnahum min amalihim min syai', dan kami tidak mengurangi amal mereka sedikit pun. Artinya yang terjadi bukan yang tinggi di bawah turun, tapi yang di bawah dinaikkan ke atas. Subhanallah. Maka jamaah yang kami hormati, memiliki keturunan yang saleh itu investasi yang besar. Yang insya Allah manfaatnya akan bisa kita dapatkan pada saat orang tua itu menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala di surga. Karena mereka akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam, sudah masuk waktu Isya dan kita akan salat terlebih dahulu. Insya Allah nanti kita lanjut setelah salat Isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu Rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bisunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Kembali kita lanjutkan kajian yang tadi kita break sejenak untuk melaksanakan salat Isya. Kami masih menyampaikan dan membahas firman Allah Subhanahu wa taala di surat At-Tur ayat 21. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'. Orang-orang yang beriman dan anak keturunannya juga beriman, maka nanti kami akan kumpulkan mereka bersama anak keturunannya. Dan kita tadi menyampaikan sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ketika seseorang masuk surga,
maka dia bertanya kepada Allah Ta'ala, di mana anaknya, di mana istrinya, di mana orang tuanya, agar mereka bisa bersama-sama tinggal di dalam surga. Karena itu begini jamaah, pada waktu kita menaruh anak kita di pesantren atau mengajarkan kepada mereka tentang agama, hakikatnya itu adalah investasi yang besar untuk orang tuanya. Sehingga kita punya harapan seperti ini. Barangkali orang tuamu, wahai anakku, orang tuamu adalah orang yang dulu berlumur dengan maksiat. Bahkan waliyadzubillah dulu pernah melakukan praktek kesyirikan. Pernah main dukun atau aneka praktek kelenik yang lainnya. Mungkin ada banyak sekali penyimpangan akidah yang pernah dilakukan, atau melakukan beberapa perbuatan haram dalam muamalah, transaksi riba, makan harta haram, dan seterusnya. Lalu orang tua punya harapan besar. Semoga dirimu, engkau wahai anakku, jauh lebih bersih dibandingkan bapakmu. Kemudian anaknya ditaruh di lembaga pendidikan Islami, dengan harapan dia hafal Quran, dengan harapan dia banyak menghafal hadis Nabi SAW. Dan upaya itu ketika dilakukan, kita berharap ketika anak ini surganya lebih tinggi dibandingkan bapaknya, maka nanti bisa narik bapaknya kepada surga yang lebih tinggi. Subhanallah. Sehingga mungkin ketika di dunia anaknya jauh lebih hebat, lebih bertakwa dibandingkan bapaknya, manfaat besar yang akan didapatkan di yaumil akhir adalah anaknya ini nanti akan menarik bapaknya ke surga yang jauh lebih tinggi. Karena mungkin kita punya pengalaman yang lebih kelam sebelum kita kenal agama. Mungkin dulu kita rajin berbuat maksiat. Ada di antara kita yang banyak praktek riba. Ada di antara kita yang pernah melakukan perbuatan kesyirikan. Bahkan sampai gede nggak kenal Quran, meninggalkan sholat, nggak pernah puasa Ramadan, dan aneka kemaksiatan yang lainnya. Kita berharap semoga anak saya, semoga anak kita jauh lebih bersih dibandingkan orang tuanya. Ketika anak itu lebih bersih, dia nggak pernah kenal syirik, nggak pernah kenal praktek penyimpangan akidah, nggak pernah main dukun dari mulai lahir sampai dia dewasa, semoga surganya lebih tinggi. Itulah harapan yang bisa kita berikan pada waktu kita mencanangkan program pendidikan Islami bagi anak keturunan kita. Disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih, Nabi SAW pernah menceritakan tentang keutamaan anak yang hafid Quran. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaji'ul Qur'anu yaumal qiyamah karrajulis syahib yaqulu li sahibihi hal ta'rafani ana alladhi kuntu asharu laylaka wa adma'u hawajiraka wa yudau ala ra'sihi tajul waqar wa yuksa walidahu khullataini la taqumu lahumad dunya wa ma fiha." Al-Quran datang kelak di hari kiamat. Al-Quran datang kelak di hari kiamat. Lalu Quran itu menghadap kepada orang yang rajin membacanya. Quran bertanya, hal ta'rifuni? Anda kenal saya? Anda kenal aku? Analladzi kuntu asharu lailaka. Akulah dulu yang membuat kamu bergadang. Aku dulu yang membuat kamu enggak tidur. Anda baca apa? Al-Quran. Aku yang dulu membuat kamu itu kering tenggorokannya karena membaca Quran. Orang baca Quran, kalau lama jadinya apa Pak? Tenggorokannya kering. Seperti orang yang banyak bicara. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kemuliaan bagi orang ini. Yudau ala ra'sihi tajul waqar.
Allah letakkan di atas kepalanya, Allah letakkan apa ini? Tajul Waqar. Yang dipakai raja itu apa namanya? Mahkota. Mahkota kemuliaan. Wa yuksa walidahu khullatain. Dan orang tuanya dikasih pakaian yang sangat bagus. Orang tuanya dikasih pakaian yang sangat bagus. Yang itu jauh lebih istimewa dibandingkan dunia seisinya. Fayaqulani, maka kedua orang tuanya bertanya. Kedua orang tua ini bertanya, Ya Rabbi, anna lana hadha. Ya Allah, dari mana saya kok bisa mendapatkan pakaian yang indah ini? Masya Allah. Pakaian itu nilainya jauh lebih mahal dibandingkan dunia seisinya. Fayuqalu lahuma, maka dikatakan kepada kedua orang tua ini, bita'limi waladikumal Qur'an. Disebabkan anakmu dulu mempelajari Al-Quran. Mungkin bapaknya ratau sinau Quran, sampai tuwek ra iso maca. Tapi dia punya harapan besar, semoga anakku tidak seperti bapakku. Sehingga dia didik anaknya semaksimal mungkin untuk mengenal Quran, bisa membaca Quran, bisa menghafalkan Quran. Itulah harapan yang bisa kita miliki agar nanti anak ini memberikan manfaat bagi bapaknya. Coba jamaah. Umumnya orang itu merasa bangga ketika kapan? Bangga kepada anak ketika kapan? Ketika sang anak itu sukses dari sisi dunia. Alhamdulillah, anakku wis iso tuku lemah, wis iso nggawe omah, wis dadi lurah, wis iso ning Mekah. Terus apa meneh? Itu yang membuat orang tua bangga kepada anaknya. Karena dari sisi prestasi dunia. Padahal itu semuanya tidak memberikan manfaat sepeser pun bagi orang tuanya. Pada hari kiamat, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari di mana anak dan harta itu sama sekali tidak bisa memberikan manfaat, kecuali orang yang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat. Sehingga ketika orang tua punya anak yang mungkin anak itu secara kemampuan ekonomi tidak lebih unggul dibandingkan teman-temannya, tapi dia dalam masalah agama jauh lebih unggul. Bisa jadi Pak, anak ini lebih bermanfaat bagi Anda ketika di yaumil akhir dibandingkan anak yang kaya, namun dia tidak lebih unggul dalam urusan agama. Maka jangan remehkan ketika ada anak yang dia, anak saya itu gawene mau ning masjid, bar ning masjid ngaji, ya duwe gawean tapi tidak lebih hebat dibandingkan koncone kalau wis tuku omah, tuku lemah. Dhek sik ngontraktor di mana-mana. Baik. Tapi ingat ya, dengan perjuangan anak mendekat kepada Al-Qur'an, bisa jadi itu yang akan memberikan manfaat bagi orang tuanya kelak di yaumil kiamah. Karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah, mengarahkan anak untuk cinta agama itu investasi besar. Meskipun bisa jadi tidak memberikan keuntungan secara materi bagi orang tuanya. Ini teman-teman dari pondok mana? Dari Marhaban. Pondok Marhaban. Marhaban itu artinya selamat datang. Pondok baru, Marhaban. Masya Allah. Masya Allah. Baik, sudah nikah belum? Anak yang berada di pondok ya, antum bisa ngasih orang tua sebulan berapa juta? Bisa ngasih orang tua sebulan berapa juta? Malah apa Pak? Ngurangi jutaan orang tua. Orang tua yang malah keluar modal untuk investasi anaknya yang tinggal di pondok. Keluar sekian juta, Masya Allah. Tapi orang tua punya harapan besar. Meskipun bisa jadi secara materi anak saya tidak bisa memberikan apapun,
namun kita punya harapan, semoga anakku ini bisa memberikan manfaat besar kelak di yaumil qiyamah. Wallahu alam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita sampai jam berapa? Sampai jam 8. Pokoknya sampai jamaah ngantuk ya. Kalau saya perhatikan matanya sudah merah berarti kajian sudah harus dihentikan. Cukup sampai di sini saja. Baik, mungkin itu dulu yang bisa kita sampaikan sebagai materi pengantar, dan selanjutnya kami kembalikan kepada pembawa acara. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Nanti bagi jemaah sekalian yang bertanya, insya Allah ada door prize khusus untuk panjenengan, dan juga nanti mungkin ada pertanyaan khusus dari Ustadz untuk jemaah sekalian, nanti juga akan mendapatkan door prize berupa buku. Jadi bagi jemaah sekalian yang tidak bisa mengirimkan lewat WA, bisa menuliskan dalam kertas, nanti akan kami bacakan. Kemudian pertama, pertanyaan yang sudah masuk melalui via WhatsApp akan kami bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon izin bertanya. Insya Allah kami akan memasukkan anak kami ke pondok dengan harapan bisa menjadi penghafal Al-Quran, insya Allah. Apakah pertanyaan sudah hafal berapa juzna boleh ditanyakan pada anak kami, Ustaz? Apakah pertanyaan tersebut bisa menyinggung perasaannya? Mohon pencerahannya, Ustaz. Pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh enggak kita bertanya kepada anak, sudah hafal berapa juz nak? Apakah pertanyaan ini tidak menyinggung perasaan anak? Coba dibalik. Boleh enggak anak tanya seperti itu ke bapaknya? Bapak sudah hafal berapa juz, Bapak? Itu kira-kira menurut Anda menyinggung perasaan atau tidak? Ya? Menyinggung perasaan enggak? Mesti izin, aram jawab pripun. Iqra saja belum lulus. Sehingga kadang ada sebagian orang yang dia karena kedekatannya dengan Quran tidak begitu dekat, maka pertanyaannya bukan sudah hafal berapa juz, tapi pertanyaannya adalah jenengan pun sholat dereng. Jadi kelasnya diturunin ya. Yang penting pokoknya sholat. Dan pastikan di usia berapapun Bapak Ibu, Al-Fatihah harus bisa terbaca dengan benar. Al-Fatihah harus bisa terbaca dengan benar. Sehingga nggak mungkin ya, atau nggak boleh orang itu menyepelekan bacaan Al-Fatihah. Al-Fatihahnya belepotan, nggak benar dibiarkan saja, nggak boleh. Harus bisa baca Fatihah dengan benar. Kenapa? Karena ini rukun salat. Baik. Terus boleh nggak tanya anak seperti ini? Insya Allah tidak masalah, diperbolehkan. Karena anak yang belajar di pesantren memang seharusnya wajar dia menghafal Quran. Belajar di pesantren kok nggak hafal sama sekali dari Al-Quran, nah itu bermasalah. Dia belajar. Beda dengan bapaknya, beda dengan ibunya yang dia tidak belajar. Maka kalau nggak belajar kok ditanya sudah hafal berapa juz, ini pertanyaan salah alamat. Karena orangnya tidak belajar. Masya Allah. Nah. Jelas. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya, Ustaz, jika misalkan secara tidak sengaja kita mengupload di media sosial suara anak kita tanpa menampakkan wajah, kemudian beberapa waktu kemudian ada gangguan pada suara anak saya dan juga terganggu pada pertumbuhan fisiknya, tidak seperti dulu. Jika ini termasuk bentuk ain, bagaimanakah cara menghilangkannya? Karena tidak tahu dari siapa mata panas ain itu berasal. Syukran, Ustaz. Masya Allah.
Barakallahu fikum. Memang ada satu prinsip dalam masalah mengendalikan nikmat. Terkadang orang itu pamer nikmat justru nantinya akan membahayakan bagi dirinya sendiri. Likulli nikmatin hasud. Setiap nikmat itu terkadang ada orang yang hasad kepadanya. Makanya kalau kita punya nikmat tertentu, bisa jadi tidak dipamerkan lebih baik daripada dipamerkan. Boleh Anda ceritakan kepada orang yang Anda cintai, tapi sebaiknya jangan diceritakan kepada orang yang berpotensi hasad pada diri kita. Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam Al-Qur'an tentang seorang nabi yang minta kepada anaknya agar jangan menceritakan nikmat itu kepada saudara-saudaranya. Nabi siapa yang dimaksud? Nabi Yakub kepada Yusuf. Nabi Yusuf lapor kepada bapaknya, "Ya abati inni ara fil manami. Inni ra'aitu fil manami ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin." Aku melihat dalam mimpi, aku bermimpi, ada 11 bintang, matahari dan bulan, semuanya bersujud kepadaku. Maka Yakub langsung berpesan kepada anaknya, "Ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida." Wahai anakku, jangan kau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Nanti mereka akan melakukan makar, ya. Mereka akan melakukan makar untuk membinasakan kamu. Karena Nabi Yakub itu ahli takwil mimpi. Begitu diceritai oleh Yusuf, tahu takwil mimpinya. Dan anak-anaknya Yakub diajari takwil mimpi. Maka mereka kalau tahu tafsirnya, kalau tahu mimpi Yusuf ini, mereka akan hasad. Lalu mereka nanti akan membunuh Yusuf. Maka Yusuf berpesan, jangan kau ceritakan. Baik. Dan terjadilah sebagaimana yang terjadi dalam kisah yang Allah sebutkan di surat Yusuf. Karena itu, jika kita punya nikmat tertentu, sebaiknya tidak perlu dipamerkan, dan kalaupun mau diceritakan, ceritakan kepada orang yang kita yakin dia nggak bakalan hasad. Misalnya ke orang tua atau ke anak. Pernah nggak dapat cerita, Pak, bapak hasad kepada anaknya? Ada, Pak? Anaknya cerita, "Alhamdulillah Bapak, saya sudah lulus S1. Bapak SD lulus." Terus Bapak hasad sama anaknya. Ada, Pak? Tidak ada. Sehingga orang tua meskipun dia kalah dalam masalah derajat pendidikan maupun yang lainnya dengan anaknya, atau kalah materi, atau kalah fisik, anaknya lebih gagah, atau yang lainnya, sepeser pun orang tua nggak bakalan hasad kepada anak. Nah itu contoh, kalau Anda punya nikmat, ceritakan ke orang tua, silahkan. Atau orang tua punya nikmat, ceritakan kepada anaknya, silahkan. Tapi kalau saudara, mungkin hasad. Nah, karena itulah, kalau Anda punya kasus seperti tadi, ada video anak ditaruh di medsos, kemudian tiba-tiba anak itu jadi ain. Nah itu bisa jadi salah satu di antara pengaruhnya. Cuman kita tidak tahu apakah betul sebabnya karena ain ataukah karena faktor yang lain, kita tidak tahu. Karena kita tidak tahu, maka silahkan didoakan sebagaimana doa yang dibaca oleh Nabi SAW untuk Hasan dan Husain. Gimana kalimatnya? U'idzukuma bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lammah. Itu kalau dua orang. Kalau anaknya laki-laki, u'idzuka,
sambil digendong atau sambil dilus-lus, sambil didekap. U'idzuka bi kalimatillahi tammati min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lammah. Dan doa ini juga dibaca oleh Ibrahim alaihissalam ketika mendoakan dua putranya Ishak dan Ismail. Wallahu alam. Baik, kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Mohon izin Ustaz bertanya, bagaimana cara menghadapi anak yang susah diatur dan tidak menurut kepada orang tua? Terima kasih. Intinya betul. Bagaimana menghadapi anak yang susah diatur dan tidak nurut kepada orang tua? Ini pengalaman banyak orang ya. Karena yang namanya anak ya seperti itu kadang menjadi fitnah bagi orang tuanya. Allah ingatkan dalam Al-Quran, Inna min azwajikum wa auladikum aduwan lakum fahdharuhum. Di antara istrimu dan di antara anakmu ada yang jadi musuh bagi kamu, fahdharuhum, maka waspadailah mereka. Dan kalau musuh itu anak sendiri, Masya Allah Pak, loro atine sejeru-jeru nih, kalau sejeru-jeru, sedalam-dalamnya Pak ya. Sehingga ini mau disikapi gimana? Kan tidak mungkin kemudian sampai terjadi peperangan fisik. Karena ini juga anaknya sendiri. Meskipun dulu sempat terjadi di kalangan para sahabat. Ketika bapaknya masuk Islam, anaknya masih kafir. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pada waktu perang Badar itu golai anaknya, nyari anaknya yang dia bergabung dengan pasukan orang musyrik. Dicari anaknya. Karena ketika peristiwa perang Badar terjadi pertemuan perang pertama yang terbesar antara kaum muslimin dengan orang kufar. Itu sempat terjadi beberapa pertarungan antara bapak dengan anak karena beda agama. Baik. Nah, jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana kalau kemudian kita menjumpai anak seperti ini? Apabila anak itu sudah dewasa, misalnya sudah SMA ke atas atau sudah kuliah dan seterusnya. Ini mungkin akan lebih susah dibandingkan ketika dia masih kecil, SMP ke bawah. Kalau dia sudah dewasa, SMA ke atas, barangkali Anda tidak bisa melakukannya sendiri. Anda butuh orang lain yang turut terlibat untuk memberikan nasihat. Misalnya, diajak untuk menghadap seorang ustadz dan minta kepada sang ustadz, Pak Ustadz, tolong nasihati anak saya. Anak saya ini tidak mau diatur. Anak saya ini durhaka kepada orang tuanya. Nah, nanti ustadz akan menyampaikan dalil-dalil. Kalau orang tuanya menyampaikan dalil, gak dipercaya. Oh, bapak kok yang ini kok dalil, tidak percaya. Tapi kalau ustadznya yang ngomong, kan dipercaya. Dengarkan ya, saya akan kasih nasihat kepada kamu. Dengarkan. Mungkin dia akan lebih perhatian. Karena yang menyampaikan seorang ustadz. Sehingga sesekali waktu dipaksa. Pokoknya kalau kamu masih ingin jadi anakku, ikuti aku. Terus datang ke seorang ustadz, minta kepada ustadz, tolong nasihati si ustadz. Nasihati anak saya, dia nggak mau diatur, dia begini. Gitu. Sebagaimana dulu para sahabat ketika punya anak bermasalah, digandeng ke hadapan Rasulullah SAW dan Nabi SAW diminta untuk menasihati. Setelah Nabi SAW wafat, ternyata praktek seperti ini juga terjadi di zaman Khulafaur Rasyidin. Sehingga ada anak yang digandeng oleh bapaknya menghadap kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena anaknya ini durhaka. Lalu disampaikan kepada Umar bahwasanya anak saya ini dan seterusnya. Tapi anaknya kemudian bantah. Wahai Amirul Mukminin, tunggu dulu. Bapak saya tidak pernah mengajarkan saya Al-Quran.
Bapak saya tidak memilihkan ibu yang baik untuk saya. Bapak saya tidak pernah mengajarkan adab kepada saya. Bapak saya tidak pernah ini, tidak pernah ini, tidak pernah ini. Selesai anaknya ngomong, Umar langsung mengatakan kepada bapaknya, bagaimana kau ingin anakmu taat kepadamu, padahal kau telah mendurhakai dia sebelum dia mendurhakai kamu. Yaitu tidak memberikan pendidikan yang layak bagi anak. Baik. Tapi kalau orang tua sudah berusaha memberikan pendidikan yang terbaik, namun anaknya nggak bisa dikendalikan, jika dia sudah dewasa, caranya tadi. Ada seorang ibu yang dia datang bersama anaknya yang sudah lulus kuliah ke tempat kami di daerah Jogja, di Sleman, minta agar saya memberikan nasihat kepada anaknya. Itu salah satu di antara contoh ya. Upaya yang bisa dilakukan oleh orang tua agar anaknya bisa apa? Menjadi lebih baik. Kalau anaknya masih kecil, SMP ke bawah, maka lakukan cara yaitu dengan memberikan keseimbangan reward and punishment. Berikan janji, hadiah, dan hukuman. Kalau kamu bisa seperti ini, nanti saya kasih hadiah. Mau jalan-jalan kemana? Ke Eropa? Atau umroh? Ya, bapaknya kaya kok ya. Tapi awas ya, kalau kamu melanggar ini, nanti kamu akan saya hukum. Kamu tidak dapat ini, uang sakumu akan saya stop, ini. Dengan itu kan ada penyeimbang. Itu kalau diberikan kepada anak yang dewasa tadi, minggat. Kabur dia dari rumah. Tapi kalau anaknya masih SMP, dia masih butuh naungan orang tua, mungkin dia akan bisa bertahan. Cuman dikasih penyeimbang reward and punishment. Dikasih janji hadiah atau hukuman apabila melanggar. Wallahu alam. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Mohon bertanya, apakah keutamaan anak yang hafal Al-Quran itu yang bisa memakaikan pakaian yang lebih bagus dari dunia dan seisinya itu cukup dengan hafal saja tapi belum bisa mengamalkan isi kandungannya dalam kehidupan sehari-hari, atau bagaimana Ustaz? Kadang ada yang hafal Al-Quran akan tetapi akhlaknya kurang mencerminkan seorang penghafal Al-Quran. Jazakumullah khairan. Baik. Kalau teks hadisnya kalimatnya bita'limi waladikal Quran, karena anakmu telah belajar Al-Quran. Dan teks ini ta'lim, belajar Al-Quran, wallahu ta'ala alam, mungkin maknanya adalah tentu saja dia belajar dan berusaha untuk mengamalkan isinya. Karena yang disebut dengan ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang menghasilkan amal. Sehingga kalau dia hafal Quran, tapi Quran itu tidak sampai masuk ke relung batinnya, justru itu celaan baginya. Nabi SAW menceritakan tentang karakter Khawarij. Beliau bersabda, yaqra'unal Qur'an la yujawizu taraqiyahum. Mereka membaca Quran, tapi Quran itu tidak melebihi taraqi. Taraqi itu jamak dari kata turkuah. Turkuah itu artinya tulang yang ini, Pak, tulang yang melengkung paling atas. Ini namanya apa? Turkuah. Sing kuru nek ngene dadi wadah sabun. Itu namanya turkuah. Al-Quran tidak melebihi turkuahnya. Artinya cuman dibaca di lisan tapi tidak masuk ke dalam hati. Dan itu terjadi pada orang Khawarij yang mereka dekat dengan Quran, hafal Quran, tapi ternyata Al-Quran tidak memberikan pengaruh bagi kehidupannya.
Karena itu kalau ada orang yang hafal Quran tapi akhlaknya enggak karuan, ya berarti Al-Quran tidak memberikan pengaruh bagi hatinya. Wallahu a'lam. Bagi Bapak Ibu jemaah sekalian yang bertanya langsung, ada 2 pertanyaan, nanti akan dapat 2 buku. Ada 2 buku khusus untuk penanya langsung. Kemudian bagi Bapak Ibu jemaah yang bertanya lewat WhatsApp, nanti bisa menemui panitia untuk menerima door prize-nya. Pertanyaan yang selanjutnya, Ustaz. Izin bertanya, Ustaz, apa kiat-kiat agar lebih bersabar dalam mendidik anak sejak dini terkait agama, utamanya akidah? Utamanya Akidah. kiat-kiat untuk bersabar. Orang itu bisa sabar karena apa? Kita sabar karena apa, Pak? Karena yakin, ya. Kalau nggak yakin, biasanya nggak sabar. Tenang, Pak, ya. Jenengan pokoknya duduk aja di sini. Nanti akan datang ayam goreng. Kalau saya ngomong seperti ini dan nggak ada bukti, lalu minta Anda untuk duduk dalam waktu yang nggak jelas, kira-kira bisa bertahan nggak? Bertahan nggak? Nggak bertahan. Sehingga orang akan segera bergerak kalau janji yang diberikan tidak meyakinkan. Anda menunggu sesuatu, misalnya nanti akan ada bis lewat, mau ke Praci Mantoro, pakai bis, ya. Bis jam pira ini? Jam 8 malam. Bis terakhir jam 9. Tapi info itu ragu. Betul nggak masih ada bis terakhir jam 9? Mau nunggu. Ketika Anda ragu, karena tidak yakin, Anda nggak bakalan sabar. Hilang. Tapi orang kalau yakin, dia akan tetap setia untuk menantikan. Sehingga kenapa seorang mukmin bisa lebih mudah sabar dibandingkan non-muslim? Karena kita punya keyakinan tentang akhirat. Bapak Ibu yang kami hormati, negara muslim itu kan banyak sekali negara yang jumlah penduduknya banyak. Indonesia, terus mana lagi? Pakistan, Thailand muslim enggak? Atau Malaysia. Rata-rata negara muslim adalah negara yang jumlah penduduknya banyak. Namun jumlah orang yang bunuh diri lebih sedikit dibandingkan negara non-muslim. Negara Eropa itu yang bunuh diri banyak, Pak. Kemarin kan sempat ranking 1 itu Finlandia. Tahun berapa itu? Finlandia itu tertinggi angka bunuh dirinya di Eropa. Jepang juga termasuk tinggi angka bunuh diri. Karena mereka ketika punya masalah, mereka nggak punya harapan. Mau berharap siapa? Dan apa yang bisa diharapkan? Yang mereka nggak punya Tuhan. Sehingga saat mereka tidak punya harapan, potensi untuk stres lebih gampang, sampai akhirnya waliyadzubillah bunuh diri. Tapi seorang mukmin tidak. Tidak? Maka Anda bisa bersabar dalam mendidik anak sejak dini dalam urusan agama. Ketika kita punya keyakinan, anakku nek apik, insya Allah pengaruhnya tidak hanya bagi dia, tapi juga untuk orang tuanya. Dengan sabar itulah kita akan berusaha, dengan yakin itu kita akan berusaha untuk sabar. Kata kuncinya yakin. Itu teman-teman yang ada di pondok, ya. Kelas berapa? Kelas berapa? Sudah lulus? Sudah. Baik. Kalau misalnya, ya, ada sayembara begini. Siapa yang hafid Quran akan dinikahkan dengan putrinya Pak Takmir. Dan Anda yakin. Kira-kira gimana? Ya? Izin mesti. Semangat orang itu. Karena apa? Dengan yakin itu orang yang akan bisa sabar. Wallahu a'lam. Terima kasih, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum, mohon maaf curhat, Ustaz. Saya seorang pendidik yang alhamdulillah
ketemu dengan beberapa kelas yang luar biasa, tidak ada satupun guru lainnya yang tidak mengeluh menghadapi anak-anak di kelas tersebut. Guru merasa tersakiti dengan sikap anak-anak ini. Nasihat apapun dari siapapun tidak pernah masuk di hatinya. Kalau dinasehati hanya diam, setelah itu berulah lagi. Bosan memanggil orang tuanya. Bagaimana sikap kami seharusnya sebagai guru? Terima kasih. Kalau ada kelas seperti itu, ini komplotan yang perlu dipecah-pecah ya. Memang kadang begini, sebagian sekolah itu ingin ngejar prestasi. Dan salah satu prestasinya adalah pokoknya sing pinter dibuat menonjol sekali gitu ya. Biar nanti kan ada prestasi. Oh, sekolah ini nilai ujian nasionalnya tertinggi. Akhirnya sing pinter dikumpul pinter. Nyuwun pangapunten sing rada goblok kumpul goblok. Begitu, Pak. Baik. Sehingga yang kelompok kedua ini dia merasa dianaktirikan. Akhirnya karena dia merasa dianaktirikan, bikin ulah, Pak. Kisruh dia. Itu salah satunya. Akhirnya betul, yang pintar ini bagus nilainya UN, tapi terjadi kesenjangan sosial. Yang satu nilainya mendekati 100, yang ini Masya Allah Pak, di bawah 30. Cuman sekolah menutupi itu. Nah, karena faktor ini, akhirnya terkadang pemisahan ini kadang memberikan efek samping. Anak-anak yang dianggap bermasalah tadi bikin kisruh dia. Itu salah satu di antara sebabnya. Terus solusinya gimana? Sebenarnya memang kita berharap ya pemerataan itu lebih bagus. Dan kalau saya sendiri punya prinsip, karena saya juga punya sekolah SD, tidak perlu kita mengejar prestasi dengan cara tadi ya, nilainya jauh tinggi, tapi yang lain di bawah garis kemiskinan. Jangan. Sudah? Dibuat campur ya. Yang pinter dengan yang kurang pinter mungkin dicampur. Sudah? Selanjutnya perhatiannya diberikan sama. Karena kalau dalam kelas perhatiannya beda, ada guru lebih senang dengan kelas ini tapi tidak senang kelas ini, itu yang bisa menimbulkan kecemburuan ketika di sekolah. Akhirnya murid itu dendam sama gurunya. Ya meskipun ini adalah tindakan durhaka, tidak boleh ya. Bukan berarti mengajarkan dendam, tapi meminimalisir potensi terjadinya dendam. Cuman kadang sekolah karena pingin karantina tadi ya, yang pintar-pintar dikumpulin, yang kurang pintar dikumpulin, jadilah seperti tadi Pak. Jadilah seperti tadi. Ya mungkin sebagai solusi ya, kalau bisa dibuat apa? Adanya pemerataan. Wallahu a'lam. Bapak Ibu jamaah sekalian, karena waktu sudah mendekati pukul 8, ini ada 2 pertanyaan lagi terakhir insyaallah ya. Ada yang lewat kertas ini. Monggo yang lewat kertas. Coba satu lewat kertas ini di. Terus kami dahulukan yang lewat kertas ini. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana cara mendidik anak di era digital ini? Jika pengaruh dari teman-temannya di luar sangat besar, sehingga banyak yang kecanduan gadget, dan suami juga tidak bisa diajak kerjasama karena kecanduan gadget juga. Ini bagaimana Ustaz? Yang bertahan cuma istrinya saja ini. Masya Allah. Baik. Memang benda ini terkadang bisa menjadi virus dalam sebuah keluarga ya. Benda ini bisa menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh. Iya Pak. Anda duduk berdampingan suami istri, tapi dua-duanya sibuk begini Pak. Yang dekat jadi jauh, yang jauh jadi dekat. Subhanallah.
Terus bagaimana caranya untuk mengendalikan seperti ini? Yang pertama kayaknya suaminya dulu yang perlu dikendalikan ini ya. Ada di sini nggak suaminya ini? Semoga ada. Semoga ada ya. Karena dalam sebuah forum kajian terkadang dijadikan sebagai alat untuk mencari solusi. Suami punya masalah dengan istrinya, istri punya masalah dengan suaminya. Minta kepada Ustadz tolong kasih nasihat. Lalu Ustadz menyampaikan nasihat. Alhamdulillah semoga nasihat itu sampai. Cuman mohon maaf, Ustadz tidak bertanggung jawab jika nanti sampai rumah terjadi perpaduan. Kalau sampai rumah padu, itu tanggung jawab masing-masing pribadi. Begini, dominan yang kita baca di HP ini apa Pak? Dominan yang kita baca apa? Kalau enggak berita, yang kita baca adalah hiburan, kita tonton hiburan, atau yang sifatnya informasi. Sudah? 3 itu. Berita atau hiburan, YouTube, Facebook, atau komunikasi melalui WA atau Telegram atau yang lainnya. Sudah? Manfaatnya berapa bagi hidup Anda kalau Anda sibuk membaca berita? Tidak ada sama sekali. Bahkan bisa jadi memberikan madharat bagi orang baca berita. Baca berita itu, setelah baca berita, seneng atau senep? Biasanya Anda kalau baca berita ya, berita kriminal, berita politik, selesai baca berita, itu seneng atau senep? Umumnya senep. Banyak orang selesai baca berita itu sakit hati. Apalagi kalau situasi politik Pak ya, Masya Allah. Dalam situasi ketegangan politik, wartawan itu panen itu. Goreng suasana. Anda kalau kemudian di posisi oposan, saya itu oposisinya ini, baca berita, sakit hati. Akhirnya sakit hati itu dibawa-bawa sampai rumahnya. Nesu karo bojone, anake diseneni. Itu gara-gara efek samping dari baca berita. Apa manfaatnya? Apa manfaatnya? Makanya berkali-kali kami sampaikan, kurangi baca berita. Bahkan kalau bisa nggak usah dibaca. Anda beli koran, apapun nama korannya, dari mulai ujung depan sampai itu, nggak kelaparan, Pak. Ada nggak orang kaliren gara-gara nggak baca Quran? Gara-gara nggak baca koran. Tapi kalau orang membaca Al-Quran, membaca ilmu agama, menambah ketenangan dalam hatinya. Apalagi ketika itu tujuannya adalah dalam rangka untuk mendidik keluarganya. Perhatikanlah prioritas dalam masalah penggunaan waktu. Membaca berita tidak membuat Anda semakin tenang jiwanya, bisa jadi justru semakin kacau perasaannya. Orang tua harus bisa kerjasama, bagaimana caranya agar anak itu bisa menghindari gadget, atau kalaupun kena pengaruh ya jangan terlalu berlebihan. Dan dikasih batas ya. Kamu boleh pegang HP jam sekian sampai jam sekian. Nanti kalau di luar itu tidak boleh. Ya. Karena dengan cara demikian dia harus tertib dengan aturan. Dan orang tua tertib. Kalau lebih kena punishment. Potong kesempatan kamu dapat HP jam sekian sampai jam sekian. Agar dia bisa lebih tertib. Wallahu a'lam, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.